Sobat Pik 2, kembali lagi bersama saya dalam update Pik 2. Nah, dalam session Pik 2 Talk Show kali ini, kami kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Marcelo selaku Direktur dari PT Geotikindo. Hari ini kita akan membahas mengenai teknik vakum yang telah diterapkan di dalam kawasan Pik 2. Kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Marcelo. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Kabar baik Bu Bella. Oke, Pak langsung saja ya Pak ya. Kita membahas mengenai teknik vakum nih Pak. Teknik vakum yang dibilang sebagai teknik tercanggih, terbaik, dan tercepat dalam pemadatan tanah. Boleh jelaskan sedikit Pak? Oke, jadi pada prinsipnya teknik vakum itu memperbaiki tanah bukan hanya di permukaan, tapi teknik vakum itu memperbaiki tanah, memadatkan tanah sampai ke seluruh lapisan, sampai mencapai lapisan yang paling padat. Oke, nah itu tekniknya secara tekniknya gimana tuh Pak? Kan pasti ada air atau udara di dalam di antara permukaan tanah dan lapisan tanah terpadat. Betul. Itu bagaimana dikeluarkannya Pak? Oke, Bu Bella mungkin familiar ya dengan urugan yang dilakukan di lapangan. Betul, betul. Jadi masih tanah asli, kemudian mereka melakukan pengurugan di situ, ada tanah yang ditimbun di atasnya. Betul. Kemudian digelar dengan bulldozer dan dipadatkan, ditekan seperti yang itu kita ya. rasanya kayaknya sudah padat gitu. Iya, iya. Itu sudah padatkah Pak? Pada permukaan iya. Pada permukaan sudah. Tapi cara seperti ini tidak memadatkan tanah secara keseluruhan. Artinya belum memadatkan tanah dasar yang ada di bawahnya. Nah, akibatnya kita akan ada resiko penurunan tanah di beberapa tahun ke depan. Oke, jadi itu yang kita lihat ya biasanya ya, ada rumah-rumah yang sudah ada teknik pancang, tiba-tiba tanahnya turun. Nah, itu berarti pada proses pengurukan tanahnya atau pemadatan tanahnya tidak maksimal. Betul. Oke, nah dimaksimalkan dengan teknik vakum ini bagaimana Pak? Nah, dalam teknik vakum ini, urugan tadi itu baru tahap pertama. Oke. Baru tahap pertama, artinya kita baru mengatasi masalah di permukaan saja. Nah, dengan teknik vakum, kita memasang semacam vertical drain ataupun selang sampai ke lapisan yang paling padat. Nah, melalui selang ini kita mengeluarkan air dan udara dari dalam tanah. Nah, otomatis pada saat kita mengeluarkan air dan udara dari dalam tanah, pori-pori tanah kan akan mengecil ya. Mengecil, betul sekali. Nah, sehingga lapisan tanah ini akan memadat. Nah, jadi menurun gitu ya betul. Pak? Nah, berarti untuk beban di atasnya pakai apa tuh Pak? Bulldozer lagi? Beban di atasnya itu kita menggunakan daya vakum. Vakum itu menjadi satu beban tersendiri. Ditambah dengan air yang kita keluarkan, kita taruh lagi di atasnya. Sehingga dia menjadi beban tambahan di situ. Ya. Jadi air yang ada di antara permukaan tanah dan lapisan tanah terpadat dikeluarkan, dijadikan beban lain. Beban lain, untuk beban tambahan. turun ke bawah lagi. Jadi setelah itu tanahnya akan maksimal. Akan maksimal. Sehingga nantinya tanah yang sesudah diperbaiki dan teknik vakum ini tidak akan mengalami penurunan signifikan di masa depan. Nah kalau misalnya gini Pak, kan ada beberapa orang yang tanya, kayaknya cuma daerah kawasan tertentu deh yang bisa mengalami penurunan. Itu sebenarnya cuma kawasan tertentu atau sebenarnya relatifnya semua tanah tuh atau semua kawasan itu punya kemungkinan untuk penurunan tanah? Sebenarnya semua kawasan ya memiliki kemungkinan untuk mengalami penurunan tanah. Memang itu sangat tergantung dari kepadatan tanahnya sendiri. Nah, namun dengan teknik vakum ini kita langsung mencegah resiko penurunan tanah yang terjadi di masa datang itu. Nah seperti yang dilakukan di dalam kawasan Pik 2. Betul. Nah, di kawasan Pik 2 kan ini ada beberapa daerah yang kita kayak kawasan residensial gitu Pak, kita benar-benar dipadatkan dengan teknik vakum ini kan Pak. Nah, perbedaannya nih Pak, di saat kita cuma pakai teknik pengurukan, itu membutuhkan waktu berapa lama dan resikonya apa dibandingkan dengan kita pakai teknik vakum? Kalau kita hanya pengurugan saja dan kita tidak memperbaiki lapisan secara keseluruhan, proses penurunan ini atau proses keluarnya air dan udara ini bisa jadi bertahun-tahun. Bisa 5, 10, bahkan lebih 10 tahun lebih. Tapi kalau dengan teknik vakum? Dalam 6 bulan sudah selesai. Jadi pada saat rumah dibangun, jalan dibangun, tanah itu sudah menjadi lebih padat sehingga kawasan ini sudah stabil. Jadi secara prosesnya memang sudah dipangkas proses pengerjaannya dari bertahun-tahun bahkan sampai 10 tahun menjadi 6 bulan saja. Betul. Terus kemudian masa depannya juga, jangka panjangnya juga lebih bagus ya Pak ya untuk teknik vakum ini? Sudah aman, tidak ada penurunan. Di Indonesia sendiri kita sudah melakukan teknik vakum ini sejak tahun 2008. 2008. Dan biasanya yang kita lakukan itu bukan hanya skala perumahan ya, tapi justru konstruksi yang lebih berat seperti pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Ya, kemudian ada jalan tol, kemudian container yard atau bahkan coal yard. Yang memikul beban yang jauh lebih besar. Nah di kawasan Pik 2 sendiri kan biasanya Pak kalau untuk pemadatan tanah itu teknik awalnya apa dulu sih Pak? Kan tadi pengurukan dulu, habis pengurukan kita masukin vertical drain atau selang-selang ke dalam tanah.
Habis itu kita keluarkan airnya, disedot dari selang itu ya Pak berarti? Betul, tapi sebelum disedot, jadi gini, untuk urutan pekerjaan ya, jadi pertama itu tanah yang ada, itu diuruk dengan tanah dulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya alat bisa masuk dulu di situ. Sesudah alat bisa masuk, kita memasang vertical drain atau selang tadi sampai ke lapisan yang paling padat itu bisa mencapai sampai dengan 30 meter kedalamannya. Nah, kemudian kawasan ini kita tutup dengan membran sehingga area ini menjadi kedap, terhadap air dan udara dari luar. Jadi tidak ikut masuk lagi. Betul. Nah, vertical drain tadi, selang itu nanti kita hubungkan ke pompa vakum. Ke pompa vakum. Nah, pada saat pompa vakum bekerja, pada saat itulah daya vakum akan masuk ke dalam tanah, air dan udara akan ditarik keluar, sehingga tanah akan terkompresi, memadat, pori-pori mengecil. Nah, air yang keluar ini kita taruh di atas membran, sehingga menjadi beban tambahan di atasnya. Seperti mungkin lebih gampangnya seperti bulldozer kalau dalam pengurukan ya Pak ya. Kan kalau pengurukan biasanya padatnya pakai bulldozer. Nah, kalau ini air ini sebagai pengganti si bulldozer. Betul. Nah, biasanya Pak sekali langsung teknik vakum itu biasanya areanya paling luas berapa Pak sekali pengerjaan? Sekali pengerjaan kami pernah sampai 43.000 meter persegi. Satu zona. Satu zona 43.000 meter persegi. Iya, 4,3 hektar. 4,3 hektar. Wah, luas. Itu selama 6 bulan tuh Pak proses? Selama 6 bulan. Selama 6 bulan, oke. Nah, untuk di PIK 2 sendiri nih Pak, kita balik lagi ke PIK 2. PIK 2 pakai teknik vakum kan ya Pak? Ya, sejauh ini yang sudah dikerjakan kurang lebih akumulatifnya berapa baik tuh Pak? Sudah berapa luas? Saat ini sudah lebih dari 500 hektar ya. Sudah lebih dari 500 jadi hektar. semua infrastruktur utama jalan, kemudian kawasan housingnya, itu semua kita lakukan vakum. Sehingga tanah itu sudah benar-benar stabil, tidak mengalami penurunan di masa mendatang, baru konstruksi di atasnya dikerjakan. Jadi benar-benar sudah bagus. Kalau misalnya udah tanahnya sudah divakum nih Pak, kan kalau tanah pengurukan itu kan bangun rumah harus dipancang. Kalau misalnya dia divakum, perlu pancang lagi atau tidak Pak? Sudah tidak perlu lagi. Sudah tidak perlu pancang lagi. Berarti proses pengerjaan atau pembangunan rumah juga berarti lebih cepat lagi dong ya Pak? Lebih cepat. Kalau kayak gitu ya? Lebih cepat. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak. Kan ini kayaknya teknik vakum ini sudah populer nih. Sudah populer karena kan memang sudah termasuk salah satu yang tercanggih. Nah, boleh sebutkan nggak Pak contoh selain yang tadi PLTU itu ya Pak, yang di Indonesia selain itu? Ada lagi nggak Pak yang menggunakan teknik vakum ini yang mungkin udah berapa tahun yang lalu yang sampai sekarang sudah terbukti memang nggak ada penurunan tanah sama sekali? Yang paling dekat itu kalau di luar negeri itu di Changi Airport. Changi Airport. Changi Airport Terminal 5, ya betul. Itu sudah menerapkan teknik vakum di sana. Dan di sana tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Dan itu bisa dilakukan. Apa tuh Pak yang kedalaman improvement bisa sampai 50 meter. Wow, kalau tadi yang PIK 2 itu kurang lebih bisa 30 meter. Antara 15 sampai 30, di sana bahkan sampai 50 meter. Ya. Berarti untuk kayak gitu waktunya lebih lama nggak Pak? Kurang lebih sama, tidak terlalu banyak berbeda. Jadi untuk teknik vakum ini memang merupakan salah satu teknik pemadatan yang paling efisien dan efektif Bapak ya. Secara waktu, secara tenaga juga mungkin lebih cepat ya Pak ya. Lebih menghemat tenaga dan lebih menghemat waktu. Nah, berarti kalau misalnya saya bilang untuk teknik kawasan satu kawasan tertentu yang tidak di teknik vakum, itu kemungkinannya berapa persen dia bisa menurun Pak? Kalau kawasan hanya diuruk saja, kemudian tidak dilakukan perbaikan dengan vakum seperti itu ya, itu pasti akan turun nantinya di masa depan. Itu pasti akan turun. Justru dengan teknik vakum inilah kita menghilangkan resiko penurunan di masa mendatang itu. Nah berarti gitu semua ya Sobat PIK 2. Jadi di PIK 2 ini menggunakan teknik vakum yang termasuk teknik tercanggih, terbaru, dan terpaling efektif lah. Gitu ya Pak ya, secara waktu dan tenaga. Nah ini memang PIK 2 memikirkan pengembangan kota jangka panjang. Gitu ya Pak ya, tidak hanya menjual produk, tapi kita juga memikirkan bagaimana jangka panjangnya supaya kita melihat nih permasalahan di dalam masyarakat, ada rumah-rumah yang bagus, tapi ternyata penurunan tanah yang signifikan. Nah, dengan kayak gitu, dengan fenomena seperti itu, PIK 2 menggunakan teknik vakum untuk memaksimalkan kawasan, gitu ya Pak. Sehingga nanti rumahnya atau kawasan perumahan dan lain-lain tidak ada penurunan tanah. Nah, Pak, kelebihan lain dari teknik vakum ini dengan teknik yang lainnya apa Pak? Yang membedakan dari teknik lain, kalau misalkan kita mau kasih tahu nih ke masyarakat atau teman-teman Sobat PIK 2 semua, kalau teknik vakum ini merupakan teknik yang memang paling efektif untuk digunakan. Vakum ini merupakan satu teknik yang hijau. Hijau dalam artian dia tidak menggunakan banyak sumber daya. Salah satu teknik lain yang digunakan itu adalah prabebanan menggunakan tanah. Jadi vakum itu memberikan beban itu setara dengan 8 ton
per meter persegi beban. Per meter persegi. Atau kalau kita menggunakan tanah ya, kita mau bebanin pakai tanah, sementara itu kita butuh tanah tingginya 4,5 meter. Wah, lebar banyak banget ya Pak yang banyak dibutuhkan. Sekali. Nah, bisa dibayangkan kan berapa banyak volume tanah yang kita harus datangkan. Iya betul. Belum lagi tenaganya, belum waktu untuk mendatangkan tanahnya. Betul. Nah, dengan vakum ini kita menggunakan pompa vakum dan membran sehingga kita bisa mengkompresi tanah tanpa menggunakan sumber daya yang terlalu besar seperti itu. Sehingga disebut hijau karena ramah lingkungan. Betul. Oke, seperti itu. Terima kasih banyak ya Pak ya untuk informasi mengenai teknik vakum ini. Untuk Sobat Pik 2 semua sudah tahu ya, teknik vakum ini merupakan teknik yang paling canggih, terefektif, dan terefisien yang kita gunakan di dalam kawasan Pik 2 demi menjadi kawasan kota mandiri dengan prospek investasi atau maupun value kawasannya itu dalam jangka panjang.